Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siska Yuliasmi, NIM 2010-25-2008. Saya dari kelas Pancasila 26, Prodi Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian, Universitas Andalas. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. A. Dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat ini memiliki dinamika. Pada masa pemerintahan Insinyur Soekarno, Pancasila sebagai sistem filsafat ini dikenal dengan istilah filosofis Groundslike, yang merupakan gagasan hasil renungan filosof seorang Insinyur Soekarno, yakni rencana akan mendirikan Indonesia merdeka. Ide ini menjadi dasar kerohanian berkehidupan bernegara dan mendapat respon yang positif dari berbagai kalangan, terutama pada saat sidang BPUPKI pertama pada tanggal 1 Juni 1945. Akan tetapi, filosofis Groundslike ini belum diuraikan sehingga filosofis Groundslike ini hanya dapat digunakan sebagai politik untuk menarik perhatian peserta sidang dan bersifat teoritis. Sehingga Insinyur Soekarno menekankan bahwa Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diangkat dari budaya asli Indonesia itu sendiri. Pada masa pemerintahan Soeharto, kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat ini berkembang ke arah yang lebih praktis. Artinya, Pancasila tidak hanya bertujuan untuk mencari kebenaran dan kebijaksanaan, akan tetapi Pancasila juga bertujuan untuk menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Pada era reformasi, kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat ini kurang terdengar resonansinya. Namun, kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat ini bergema pada wacana akademik, termasuk kritik dan renungan yang dilontarkan oleh Habibie pada pidatonya tanggal 1 Juni tahun 2011. B. Tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Beberapa bentuk tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Kapitalisme. Kapitalisme merupakan aliran yang meyakini individual untuk melakukan usaha secara bebas demi mencapai keuntungan yang sangat besar dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Akan tetapi, kapitalisme ini merupakan tantangan bagi sistem filsafat karena memberikan kebebasan yang berlebihan terhadap individu sehingga dapat menyebabkan adanya dampak negatif. Yang kedua, komunisme, yaitu sebuah paham yang muncul sebagai reaksi perkembangan kapitalisme sebagai produk masyarakat liberal. 2. Esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. A. Esensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Esensi Pancasila sebagai sistem filsafat ini memiliki hakikat-hakikat pada setiap butiran Pancasilanya. Yang pertama, hakikat ketuhanan. Yang kedua, hakikat kemanusiaan. Yang ketiga, hakikat persatuan. Yang keempat, hakikat kerakyatan. Yang kelima, hakikat keadilan. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat, yang berarti refleksi filosofis Pancasila sebagai sistem filsafat, di mana diberikan pertanggungjawaban yang mendasar terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai prinsip-prinsip dalam politik. 3. Pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat ini sudah kita kenal sejak para pendiri negara membicarakan tentang filsafat dasar negara dan pandangan hidup negara. Filsafat Pancasila ini merupakan istilah dalam dunia akademik. Filsafat Pancasila memiliki dua pendekatan. Yang pertama, genetivus objektivus dan genetivus subjektivus. Dua pendekatan ini saling melengkapi. Pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat ialah agar diberikan pertanggungjawaban secara rasional dan mendasar terhadap nilai-nilai sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik. Sampai disinilah paparan materi dari saya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.